Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pecahan persen ya, per 100. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Cirinya adalah diakhiri tanda persen. Kemudian contohnya seperti ini, 20% sama dengan 20 per 100, 75% sama dengan 75 per 100. Nah, ini jadi persen ya. Kemudian ini mengubah pecahan biasa ke persen. Contohnya adalah 3 per 5 dijadikan persen dengan cara dirubah penyebutnya menjadi 100. Nah, penyebutnya 5 dikali berapa jadi 100. Maka 5 dikalikan dengan 20. 100 ya, hasilnya 100. Menyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan 20. 3 kali 20, 60. Jadi hasilnya 60 per 100 itu sama dengan 60%. Itu ya contoh yang pertama. Contoh kedua, 7 per 4. Nah, ini 4 kali berapa? Biar jadi 100, maka 4 kali 25. Ya, jadi 4 dikalikan 25. Kemudian yang atas pembilangnya juga dikalikan 25. Sama dengan 175 per 100. Jadi 175% ya. Kemudian sebaliknya mengubah persen ke pecahan biasa. Contoh 50%. Ya, 50% itu 50 per 100. Kalau disederhanakan, ini dicoret ya, nolnya 1, yang atas dicoret, berarti yang bawah nolnya 1 juga dicoret. Jadi tinggal 5 per 10. Nah, 5 per 10 disederhanakan. Yang atas dibagi 5, 5 bagi 5 berapa? 1. Yang bawah juga dibagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti 1 per 2, setengah ya. Jadi 50% itu setengah. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan persen. Contoh 7 per 4 ditambah 25%. 3 per 4 dikurangi 25%. Jawab ya 7 per 4. Ya, 7 per 4 kita jadikan per 100 karena musuhnya ini persen ya. Jadi kita samakan ya. Jadi 7 dikali berapa dapat 4 dikali berapa dapat 100. Maka 4 dikalikan 25. Ya, dapatnya 100 kan? Ya. 4 dikali 25. Yang bawah dikali 25, maka yang atas juga dikali 25. 7 kali 25. Ya. Terus untuk 25% menjadi 25 per 100. Nah, ini sama dengan 175 per 100 ditambah 25 per 100. Nah, ini sudah penyebutnya sudah sama, tinggal ditambahkan 175 ditambah 25, maka hasilnya 200 per 100. Jika ditulis 200%, tapi kalau jika dihitung 200 dibagi 100 itu ya 2. Itu ya. Kemudian ini contoh pengurangan ya. 3 per 4 dikurangi 25%. 4 kali berapa dapat 100, maka 4 dikalikan 25. Ya. 4 dikali 25, 3 juga dikali 25. Ya. Jadi 75 per 100. 25% seperti tadi, jadi 25 per 100.
Ini berarti 75/100 dikurangi 25/100 sudah sama penyebutnya. 75 dikurangi 25 jadi 50/100. Hasilnya sama dengan 50%. Itu ya. Tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian. Contoh 3/5 dikali 20%. 2% dikali 5%. Oke, coba kita hitung. Kalau perkalian, ya ini caranya 3/5 dikali 20%. 3/5-nya tetap dikali 20/100. Ya, jadikan pecahan biasa. 3 kali 20. Ya, berapa? 60. 5 kali 100, 500. Nah, ini nolnya 1 coret. Tinggal 6/50. Disederhanakan. 6 bagi 2, 3. 50 bagi 2, 25. Itu ya. Kemudian ini sama-sama persen. 2% kali 5%. Nah, dijadikan pecahan biasa. 2/100 kali 5/100. 2 kali 5, 10. 100 kali 100, ya 10.000. Nah, nolnya 4. Nah, ini 10/10.000. Ya, 10 ini nolnya dicoret 1. Habis nolnya. Yang bawah dicoret juga 1. Masih 3 nolnya. Jadi 1/1000. Selanjutnya pembagian persen. Contoh ini 2/3 dibagi 20%. 6% dibagi 3%. Nah, caranya bagaimana? Ini 2/3. Tetap 2/3 dibagi 20%-nya jadikan pecahan biasa. 20/100. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa ya mudah ini. 2/3 dikali, nah ini 20/100-nya dibalik. 100/20. Nah, ini tinggal coret 1 0, atasnya juga dicoret nolnya ya 1. Jadi tinggal berapa ini? 2 kali 10, 20. 3 kali 2, 6. Kalau dijadikan pecahan campuran, 20 bagi 6 itu berapa ya? 18 dibagi 6, 3. Oh, 18, 3. Sisanya berapa? 2/6. Ya. Ini kemudian 6% dibagi 3%. Dijadikan pecahan biasa. 6/100 dibagi 3/100. Nah, kalau sudah pecahan biasa tinggal dibalik ya. 6/100-nya tetap. Nah, ini 3/100 dibalik jadi 100/3 karena jadi kali. Nah, seperti contoh sebelumnya ya, dalam pembagian pecahan biasa ya. Jadi tinggal ini, oh ini 100-nya di atas ada 100, di bawah ada 100. Wah, ini bisa dicoret ya, dicoret 100 bagi 100 kan 1 ya. Tinggal 6/3. Nih, 6 bagi 3 berapa? 2. Ya, mudah kan ya untuk pembagian persen, contohnya seperti itu. Kemudian ini ada soal cerita persen. Ya, 1. Ayah membeli sebuah handphone yang dibanderol itu ya dikasih harga 2.500.000. Namun karena ada promo, maka ayah mendapatkan potongan harga sebesar 200.000. Berapakah persentase dari potongan harga tersebut? Nah, pertama kita harus menemukan nilai bagian dan nilai seluruh. Ya, nilai bagian itu adalah potongannya, yakni 200.000. Kemudian nilai seluruh itu ya harganya, harga totalnya. Jadi caranya ini yang sudah saya kodai putih ini nilai persentase potongan harga. Yang ditanyakan kan berapa persen harganya ya.
Berarti nilai bagian per nilai seluruh dikali 100. Atau langsung saja ya 200.000 itu kan potongannya. Per harga totalnya berapa? 2.500.000 dikali 100. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini menyederhanakan kan mudah ini. Karena sama-sama punya nolnya banyak. Yang atas nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bawah juga punya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tinggal dicoret saja. Tinggal dicoret. Atas dicoret 5, bawah dicoret 5, 0. Ya, tinggal 2. 2 kali 100, hasilnya 200. Terus yang bawah tinggal 25. Ya, jadi 200 per 5. Sama dengan 8. Jadi potongan harga sebesar 8%. Nih. Kemudian itu soal cerita persen ya bagian 1. Ini juga ada bagian 2, ini kebalikannya. Kalau tadi mencari berapa persen, lah ini persennya sudah ada. Nah, berapa potongannya? Nah, ini Doni membeli sebuah tas dengan harga 200.000 karena dalam rangka ulang tahun toko, maka promo diskon atau potongan harga biasanya di toko-toko itu kan ada diskon sekian persen. Nah, ini ada diskon 4%. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Doni? Maka kita mencari diskon dulu. Diskon atau potongan harganya itu 4%. 4% itu berapa sih? 4% dari mana? 4% dari harganya. Ya, harganya 200.000 ya kita kalikan. Jadi 200.000 dikali 4%. Nah, sama dengan 200.000 kali 4 per 100. Nah, ini 100 punya 0,2, 200.000 punya 0,2. Ya tinggal coret-coret. Ya, tinggal berapa ini? 2000 kali 4. Berapa? 2000 kali 4 dibagi 1. 2000 kali 4, 8000 bagi 1 ya 8000. Ya, gitu ya. Itu diskonnya sebesar 4% itu Rp8.000. Nah, ini sudah ketemu potongannya berarti 8.000 ini. Ya, potongan harganya. Berarti uang yang harus dibayar ya 200.000, harganya itu dikurangi potongan ya, jenenge potongan, namanya potongan ya dikurangi, sehingga hasilnya 200.000 dikurangi 8.000 adalah Rp192.000 ini yang harus dibayar. Nah, jadi ini contoh-contoh soal tentang penggunaan pecahan persen ya dalam kehidupan sehari-hari, dan inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami untuk anak-anak. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa beribadah dan bantu orang tua ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.